Lensa Podcast SMA Trend Science Tebu Ireng bersama saya Rani dan saya Faza. Jadi di sini kita bakalan satu persatu mengetahui siapa narasumber yang berada di depan kita kali ini, guys. Pasti kan udah nggak asing lagi nggak sih? Sama mereka yang udah jelas banget kepampang di IG SMA Trend Science Tebu Ireng. Wow, mereka tuh merupakan para juara dari lomba yang diadakan oleh Puskesmas. Yang pertama ada dari NSDC atau National School Debating Championship, yang kedua LDBI Lomba Debat Bahasa Indonesia, dan yang terakhir OSN Olimpiade Fashion. Pasti kalian udah gak sabar banget ya sih pengen tahu apa isi kepala mereka sebenarnya sebagai para juara dari SMA Trend Science Tebu Ireng. Kalau kalian kepo, langsung aja tonton sampai akhir videonya. Jangan lupa subscribe channel YouTube SMA Trend Science Tebu Ireng. Makasih ya. Iya, cuy. Oke, pertama-tama yang paling deket sama Mbak Rani di sini ya ada Kak Alfa Najia, biasa dipanggil Mbak Awe atau Kak Awe. Nah, ini nih yang kemarin baru banget memenangkan juara satu best team di NSDC ya, di NSDC Kabupaten Jombang. Keren banget, oh my god. Jadi kayak Mbak Awe ini aku juga dengar-dengar bahwa beliau juga sudah lama berkecimpung di dunia public speaking. Apalagi yang bahasa Inggris kayak udah jago dan profesional banget. Iya nggak sih Mbak? Gimana? Iya sih sebenarnya. Ya, Masya Allah. Soalnya nih beberapa bulan lalu itu Mbak Awe juga udah memenangkan International Speech Contest juara satu dari Unhashi ya kan? Oh my god, itu tuh beneran yang keren banget. Keren pol. Terus selanjutnya ada siapa Ran? Ada Kak Raina Salwa Elvaras atau biasa dipanggil dengan sebutan Kak Rena. Dia ini juga merupakan juara tim terbaik, juara 2 lomba debat bahasa Indonesia. Nah, dulu nih ya guys, dia ini juga merupakan wakil ketua OSIS SMP AWH Tebu Ireng. Serius? Iya, dia betulan, nggak bohong aku ini, seriusan. Jadi dia tuh awal mula dia belajar debat dari pemilu Capres SMP AWH. Oh alah. Keren kan? Terus yang ketiga di situ sebelahnya Kak Rena ada Kak Arwen Syafadabida yang baru aja kemarin kita dapat kabar kalau beliau si Kak Awe ini Kak Awe kan Kak Arwen sorry si Kak Arwen ini lolos ke OSN provinsi bidang informatika ya kan? Wow, keren gak sih? Dan aku sama Rani ini juga sudah banyak mendengar dan mengetahui kalau Kak Arwen ini sebenarnya nggak cuma informatika guys, tapi juga bidang sains dan MIPA. Dia itu kayak udah ahli banget. Buktinya kemarin Kak Arwen juga sempat ke Surabaya untuk ikut Scientific Olympiadnya Dentin ya nggak? Untuk semifinal ya nggak sih Kak Arwen? Keren banget gak sih? Iya, keren banget. Apalagi biasanya anak informatika itu jelas pinternya tuh pinter pakai banget. Coy, kayak wow. Kelihatan sih, kelihatan. Iya, terpancar auranya tuh loh. Oke, sebelumnya karena ini habis liburan ya, gimana sih kabar kalian setelah liburan ini? Baik, baik. Kalian gimana? Iya, baik-baik. Ini kelas 12 nih lagi sibuk TKA, lagi hektik. Tapi kayaknya kita juga ya kelas 11 ini. Kita juga agak hektik, tapi ya baik-baik kok. Ya ngomong baiknya sambil kayak tekan Alhamdulillah. gitu ya. Iya, makanya kayak gak ikhlas banget. Soalnya tiba-tiba banget nih disuruh podcast, ya Kak? Iya, iya, makanya. No preparation. Ya, semoga lancar ya ke depannya. Amin. Tapi sebenarnya lomba kalian itu aku denger juga diadainnya waktu liburan nggak sih, sekitar liburan gitu? Iya, benar. Wah, keren banget sih dengan waktu yang sesingkat itu bisa jadi juara-juara ya nggak Ran? Iya, kayak berarti mereka tuh menggunakan waktu secara optimal buat latihan. Oh my god, it's so cool. Terus juga dari kemarin tuh aku lihat latihannya baik di sekolah maupun di asrama kayak dedikasinya nggak main-main. Iya, beneran yang se-effort itu untuk mendapatkan juara. Aku jadi tahu satu hal nih Ran. Iya, apa tuh? Apa tuh? Kayak mana tuh? Juara itu lebih capek dari yang kelihatannya. Iya nggak sih? Iya, Apalagi pas liburan. Kayaknya kalau aku jadi mereka sih bakalan panas ya. Rasanya kayak, pengen meledak gitu rasanya. Kayak, nggak kuat tahu sepertinya udahan. Tapi mereka nih beneran yang super duper keren banget. Aku tuh jadi penasaran ya. Mereka itu apa nggak burn out apa kayak tiap harinya tuh latihan, nulis esai, semuanya argumentatif esai, belajar. Wow, itu tuh beneran yang dan itu
disambi pelajaran sekolah juga nggak sih guys, ya kan? Iya lah, tentunya nggak boleh ditinggalin kewajibannya itu. Pastinya. Wajib ya, pelajaran di SMA Trend Science itu beneran wajib. Semuanya wajib. Ya, SMA Trend Science. Full day kita belajar. Full day full Full night, kata Arwen. full night ada Dinia juga guys. Nah, aku nih jadi kepo. Apalagi nih sama narasumber kita yang paling tertua. Oh, tertua. Oke, Tertua. oke. Lihat nih, Iya nggak, sama jangan kira ini tertua tapi profesional. Sepuh banget. Sesepuh. Nah, karena KW ini merupakan kelas 12, otomatis kan sibuk banget. Aku tuh pengen tahu. Aku tuh mau tanya ke beliau ini tentang kayak tantangan pertama nggak sih lomba debat, apalagi pakai bahasa asing, atau jangan-jangan emang dari awal emang udah profesional banget buat lomba debat? Oh, ini jujur tantangan pertama, pengalaman pertama aku ikut lomba debat karena sebelumnya itu aku nggak pernah berani untuk ikut lomba seperti ini, cuma berani di lingkup kecil. Beneran kayak gitu? Iya beneran. Jadi baru pertama kali kelas 11 aku coba untuk keluar dari zona nyaman, yaitu belajar public speaking dan lomba di tempat yang umum gitu. Oh, keren ya? Iya, pelajaran baru. Keluar dari zona nyaman, ya nggak Iya, guys? dicatat ya, dicatat. Tapi ya emang sih keren banget. Keren, jangan gitu guys. Lebih keren. Jadi kita sama-sama. Jadi ini MC moderatornya ini nggak aneh. Tapi sebenarnya ya guys, kan aku cuma juara satu tim doang. Tapi KW ini beneran yang sampai dapat best speaker dan maju provinsi buat NSDC tentunya. Nah, aku tuh kepo banget ya, jujur. Ada salah satu mantan debaters itu bilang yang bikin stres, yang bikin stres dan yang bikin takut itu tuh bukan lawan. Bener ya sih? Iya bener. Tapi yang bikin takut itu malah karena OVT emosinya. Oh. Ya relate. Nah, tapi beneran keren banget sih. Waktu pertama kali mosi diberikan, otomatis tuh kan kayak derdeg banget. Derdeg gak tapi? Dredeg sih karena aku kayak shock, nggak tahu kalau tiba-tiba mosinya itu ternyata nggak di prepare. Impromptu. Iya impromptu. Apaan tuh? Jadi impromptu itu mosi yang dikasih ketika lomba. Kita dikasih begitu saja mosinya dan suruh case building atau pembentukan kasus selama 30 menit waktunya. Oh, Di langsung waktu kayak yang gitu. sesingkat itu kita nulis apa yang mau kita sampaikan waktu debat nanti sesuai dengan tugas kita. Pembicara 1, 2, atau 3 dan reply speaker. Keren ya. Keren banget ya, Keren dalam banget. waktu sesingkat itu juga ya. Ya Iya. susah. Tapi keren. LDBI juga ada nggak ya kayak gitu kira-kira? LDB ini kemarin ini jangan salah, yang masuk provinsi ini yang malah yang jadi host speaker nih guys. Itu kita yang LDB ini dikasih impromptu dan diberi waktu cuma 5 menit waktu buat single. Jujur aku kaget. Kalau kita ini yang LDB itu kalau NTS di sini dikasih case building selama 30 menit seperti masing-masing sebelumnya. Sedangkan di Pfizer yang LDB ini 5 menit dan itu kita harus langsung mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita. Jadi semua yang mendadak dan kebetulan kita kemarin yang final dapatnya otomatis aku juga sendiri keluar dan aku pembicaraan pertama yang bakal giliran mau pertama itu sangat sempit ya, itu beneran kayak gimana ya Alhamdulillah. Juara 2 LDB. Alhamdulillah. Terus juga karena kemarin lomba debat itu waktu liburan kan? Iya. Kalian disuruh balik duluan ya sih kemarin tuh? Ya Allah, Sebulan yang lalu. 4 hari loh itu untuk persiapan di sekolahnya. Kayak dengan waktu semepet itu, gimana sih time managingnya nih? Time manajemennya ya. Jadi aku itu sering ini sih ke ustadzah kayak minjem laptop buat belajar kayak nonton video, terus habis itu coba nulis-nulis. Iya. Tapi ya maksudnya nggak seistiqomah itu, nggak konsisten karena kadang itu kegiatan-kegiatan tuh ada yang tiba-tiba mendadak dan itu bisa sampai tengah malam. Jadi Bikin capek gak sih? jadi kalau kayak gitu ya sudah tahu kalau
istirahat, Ya perlu sudah. istirahat. Jadi nggak perlu forsir diri banget gitu lah. Ya, jaga kesehatan lah ya guys intinya. Nggak main-main ya effortnya kalau lomba debat di SMA Trend Science ini. Intinya ya time management itu nggak perlu kalian membuat tertekan gitu. Pokoknya setiap hari harus belajar ini nggak perlu sampai kayak gitunya. Kalau itu tuh yang pojok sendiri tuh gimana? Gimana cerita tentang OSN-nya? Cerita OSN-nya. Kayak pada juga nggak sih di apa kayak OSN yang satu bidang doang sama sekolah yang harus hektik Val. Iya. Provinsi loh. Iya, OSP. Jenius. Jadi kayak gitu ya. Tapi aku kepo sama Kak Arwen. Dulu awal pertama kali masuk nyemplung ke dunia informatika tuh gimana ceritanya? Ada nggak sih kayak cerita-cerita lucu atau kocak gitu di perjalananmu? Gak ada kayaknya. Masa sih gak ada? Kayak impossible tau gak sih? Tapi Kak Arwen ini dari kecil emang informatika atau kayak baru di sini kayak oh OSN informatika ayo gitu. Jadi bergerak Cinta tumbuh karena terbiasa ya nggak sih? Makanya dia juga kayak Dia dari orang tuanya aja udah pinter banget teknologi. Makanya anaknya nih tercipta seperti otak robot, semuanya bisa cuy. Gila. amin keren banget. Iya. Nasi ChatGPT. Iya. Ya Allah. Keren ya Karwen ini. Terus kalau untuk yang tengah ini gimana ceritanya? Kak Raina Salwa. cerita apa nih? Cerita waktu LDB lah atau waktu pertama kali latihannya kayak gimana, intensif apa enggak, atau pernah nggak sih stuck di tempat? Dan kalau latihan intensif itu gak ada, kayak sama sekali gila gak ada. bukan gimana karena kita ini kan sekolah biasanya sains ya, jadi biasanya ini ketika ada lomba yang berkaitan sains itu sebenarnya yang lebih diutamakan, tapi sekolah juga memberikan warna untuk lomba dalam sains, tetapi dengan mungkin efek yang lebih lagi, mungkin emang untuk sesuai yang memang sudah berpotensi gitu, jadi yang dianggap bisa melatih secara. Dan karena kemarin ini liburan ya, jadi ketika liburan itu ya siapa sih kalau liburan tuh ada nih ingin banget itu no nggak ada Ya pasti udah bawaan dari memori. yang bawaannya udah ketemu HP gadget udah scroll TikTok coba yang sama ada lagi nih lomba mungkin tapi di era sekarang ya teknologi berkembang, jadi ada mungkin bukan pelatih yang profesional tapi guru pembimbing yang emang kita kayak ayo kita sparring yuk, kita sama NSCC nih, LDB ini sama NSCC sparring debat walaupun beda bahasa ya. Aneh banget sih. Kita bahasa Indonesia dibalasnya pakai bahasa Inggris ya nggak? Iya. Bahkan kita OSN harus mengerti dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Iya, kayak dan itu juga nggak main-main yang ngedengerin 6 pembimbing sekaligus, 3 untuk Inggris, 3 untuk Indo. Ya, tapi ya dan sebenarnya juga ya ini sama Faza sendiri itu kita belum pernah latihan yang sebenarnya itu langsung. Jadi kita kalau ini pernah ya sebelum liburan ketika BBI beneran yang mau, makanya sebenarnya sebelum ini kita nggak expect ya. Kayak karena kita kita juga oh jadi ya bisa Soalnya keren dia dengernya itu nggak sih, awalnya dengernya yang kabupaten itu apa namanya slow debate. awalnya kita jadi sendiri offline kita juga coba video di internet. Ada tips nggak nih kira-kira buat orang-orang yang pasti banyak sih yang mau kayak kalian-kalian ini ya Allah. Ada tips nggak untuk orang-orang yang mau mandiri otodidak belajar debat di rumah yang supaya kira-kira bisa jadi juara seperti kalian? Intinya sih satu ini sebenarnya konsisten, yang intensif tadi jangan karena sebenarnya konsisten itu boleh lihat video di YouTube,
terus lihat-lihat di internet kayak gimana sih caranya suatu apa suatu argumen dari suatu emosi yang dikasih, terus gimana cara kita kalau LDBI sendiri itu gimana cara kita menyikapi himbauan dari tatapan mata, gestur tubuh, sikap, cara pegang itu jangan salah, itu gila ini Kayak berasa dipantau terus gitu. jadi kayak wow, sebenarnya kita juga kaget karena kita pertama kali. Kalau NSDC perlakuan dinilai juga nggak? Cara pegang mic atau apapun? Terus kalau nilaian cara ngomong seperti apa? Siapa yang ya intinya intinya sabar siapa sih kalau misalkan bisa mengatakan kawan dan bisa intinya kita bisa Jadi Emang beda ya? Iya, Penilaiannya aku juga baru ngeh kalau emang beda. Kalau OSN? iya, Sini otak terus ini main. Tapi kamu waktu Kak Arwen nih, waktu pertama kali masuk ke Trend Science ini emang udah rencana mau ikut OSN gitu? Udah planning kayak OSN harus ikut gitu? oh ditunjuk tapi juga iya terus juga Soal nggak mau dia ngir. makanya Tapi emang dulu pengennya informatika ta? Berhubung orang tua juga nggak sih katanya Kak Arwen tadi? Iya. Informasi teknologinya. Jadi pastinya pengen ikut OSN kan BTW kelas 10 atau ada lagi yang lain yang OSP? yang Iya ya, emang orang-orang di sini tuh emang keren banget, kayak udah nggak kaleng-kaleng cuy latihannya, effortnya untuk dapetin juara. Nah, tapi nih ada satu hal yang aku notice. Apa tuh? Kemarin sempet ya, kayak kalian semua kan untuk yang best speaker masuk ke provinsi. Tapi mungkin aku jarang lihat yang anak LDI ada latihan intensif atau pelatihan khusus. Kalau yang SN beneran yang dibimbing banget ya. Iya nggak sih? Kamu tiap hari nggak sih? Sampai ninggalin pelajaran kah itu OSN? aku tiap hari di Apa nggak ketinggalan gitu? tinggalan banget sebenarnya, tapi nyari-nyari waktu kalau misalnya di asrama Ingatan sih capeknya. Lanjut Kak Rani, gimana? Gimana sih kayak anak LDI waktu latihan untuk provinsi ini kayak sedikit kurang intensif, tapi ya lebih intensif gak sih? Oh, soalnya iya sih, soalnya kalau LDI ini sama anak luar juga nggak sih ya? kalau ASN ini kan individu nggak mungkin kalau ASN kamu ayo dari sekolah lain iya Jadi ya guys, kayak gitulah isi kepala mereka selama lomba dan mau jadi juara. Nah, sebelum podcast ini berakhir, aku mau tanyain kalian gimana kesan kalian ketika saya sendiri menanyakan hal-hal kepada kalian, mengorek-ngorek informasi kepada kalian, atau mungkin ada rekomendasi selanjutnya kita harus bagaimana? Evaluasi kalian kita Untuk buat host, SMA Trend untuk- Science untuk semuanya yang ada di lingkungan sini. kalau mau gapai sesuatu dan jangan sampai biarkan lingkungan itu membatasi kamu. Kamu punya akal yang bisa melakukan apapun di dunia ini. Kamu mau sesuatu, kamu harus bisa menyeimbangkan dengan dunia. Itu strategi. Kamu harus sadar kalau time management itu nggak perlu dan kita tiap hari belajar terus. Kita bisa fleksibel dengan waktu. Tumpil merinding. Keren banget. Enggak sih. Jadi itu dari KAW. Kalau dari Kak Rena sendiri? Ya kurang lebih sama sih.
kita nggak perlu waktu buat semua orang. Mungkin ada orang yang berpikir berpikir bahwa nantilah aku nanti juga ada waktunya, nggak kayak gitu. Kita harus berani keluar dari zona nyaman, kayak KAW yang sebelumnya berani, akhirnya berani buat lomba yang lebih luas, yang lebih ekstrim lagi, dan itu yang bikin kita berkembang tentunya, karena manusia itu proses itu juga ada nilainya dan pasti bakal ada hasil. Kalau Kak Arwan bagaimana nih? Kak Arwan sendiri dari hati lubuk paling dalam. Karena apakah pertama masuk sini shock, terus habis itu kayak harus aku harus gini gitu. Adakah motivasi untuk orang lain? Masya Allah, keren banget. Langsung jelek di hati ini kayak dicoba. Soalnya Kak Arman ini juga hasil dari mencoba ya nggak sih? Iya, keren banget mencoba. Wow. Mereka tuh beneran yang super duper keren ya guys. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan yang benar-benar amazing dari para juara ini, dan kalian beneran yang wajib banget untuk meniru apa yang telah mereka lakukan yang positif, karena hal yang positif bisa membangun kalian untuk menjadi orang positif. Oh, Masya Allah. Saya juga mereka mirip-mirip gitu ya, kayak dedikasi, kerja keras, terus juga apa tadi, keluar dari zona nyaman gitu kan. Ya. Kayak kalau mau mendapatkan suatu hal itu nggak bisa cuma recehan doang harganya, itu mesti harus ada effort yang lebih. Jadi mungkin segitu aja yang bisa saya dan Kaza sampaikan pada podcast kali ini. Tunggu ya next podcast di Trend Science Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, and subscribe. Terima kasih ya, narasumber keren kita hari ini. Dadah.